Salam kerahiman. Hari ini 4 Desember kita akan baca dari diary nomor 161. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Maria, perawan yang tak bernoda, kristal murni bagi hatiku. Engkaulah kekuatanku, oh sauh yang kokoh. Engkaulah perisai dan perlindungan bagi hati yang lemah. Oh Maria, engkau murni, kemurnianmu tiada taranya. Engkau sekaligus perawan dan bunda. Engkau indah laksana surya, tanpa cacat, dan jiwamu tiada bandingnya. Keindahanmu mempesona mata Tritunggal yang esa, sehingga ia turun dari surga dan meninggalkan tahta kekalnya dan mengambil tubuh serta darah dari hatimu dan selama 9 bulan tersembunyi dalam hati seorang perawan. Oh Bunda, perawan, tak seorang pun memahami bahwa Allah yang tak terhingga telah menjadi manusia. Hanya karena kasih dan kerahimannya yang tak terselami. Melalui engkau, Bunda, kami diberi rahmat hidup bersama Dia untuk selamanya. Oh Maria, perawan Bunda dan pintu gerbang surgawi, melalui engkau datang keselamatan kepada kami. Segala rahmat memancar bagi kami melalui tanganmu. Hanya dengan setia meneladani engkau, aku akan dikuduskan. Oh Bunda, oh perawan, yang terindah di antara semua bakung, hatimu adalah kediaman pertama Yesus di bumi. Hanya karena tidak ada kerendahan hati yang melebihi kerendahan hatimu, engkau ditinggikan melebihi paduan suara para malaikat dan semua orang kudus. Oh Maria, bundaku yang manis, aku memberikan kepadamu jiwaku, tubuhku, dan hatiku yang papa. Jadilah penjaga hidupku, khususnya pada saat kematian, dalam perjuangan akhir. 161. Engkaulah kekuatanku, perisai dan perlindungan bagi hati yang lemah. Bunda Maria itu adalah seorang gadis muda yang belum berpengalaman mengandung, belum menikah. Bahayanya di zaman waktu itu, dia bisa dirajam. Malu ya, belum menikah tapi sudah hamil. Dan hal-hal lain yang harus dia hadapi. Tapi Bunda Maria sangat percaya pada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Dia pasrah, dia percaya penuh pada Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan, pada pemeliharaan Tuhan, dan dia nggak menolak untuk melaksanakan rencana Tuhan. Dia rendah hati dan tidak memikirkan kepentingan dia sendiri. Kalau dia berpikir untuk diri dia sendiri, waduh bagaimana ini saya belum menikah tapi mengandung roh kudus, mengandung putra Allah. Bagaimana tanggung jawab saya terhadap Yusuf, tunangannya? Apa yang akan terjadi kalau nanti orang-orang tahu dan saya dirajam? Dan seterusnya. Dia tidak berpikir saya, tapi dia menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, engkau murni, tanpa cacat. Bunda Maria enggak memegahkan diri. Dia mengandung Yesus, dia mengandung putra Allah, tapi dia enggak minta spesial. Pada saat ada cacah jiwa, dia harus pergi, ya dia pergi ke kota asalnya, bahkan di sana dia enggak dapat penginapan. Bahkan dia harus melahirkan di kandang, di palungan Yesus lahir ya. Elizabeth juga mengatakan sesuatu pada Bunda Maria. Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Tapi Bunda Maria enggak klaim hal itu. Dia tetap
dengan kerendahan hatinya, dia tetap dengan kesederhanaannya, dia tetap dengan kesunyiannya. Dia nggak pamer, dia nggak teriak-teriak, dia nggak minta spesial. Dia nggak sombong. Dan bahkan kalau kita tahu Bunda Maria, dia bersama Yesus datang ke pesta di Kana dan dia melakukan suatu yang luar biasa. Tidak mau supaya si penyelenggara pesta itu malu, Bunda Maria peduli dan bilang pada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus katakan, belum waktunya. Tapi Bunda Maria dengan tenang mengatakan bahwa dengarkan apa yang Yesus ngomong, lakukan apa yang Yesus katakan. Nah, saya mau cerita sedikit juga tentang Bunda Maria ya, karena ini bulan Maria. Selama bulan Desember, mari kita gali semakin banyak informasi tentang Bunda Maria, supaya kita juga semakin mencintai dia, semakin mengenal dia. Saya mau cerita tentang penampakan Bunda Maria di Guadalupe, di Meksiko. Herman Cortes, itu orang Spanyol, merebut ibu kota bangsa Aztec, bangsa penduduk asli di Amerika ya, orang-orang Indian. Nah, si Herman Cortes ini juga selain datang ke situ, dia juga menyebarkan agama Katolik. Di sana ada yang namanya Juan Diego ya. Dia lahir tahun 1474. Dia tinggal di dusun kurang lebih 14 km dari Meksiko. Dia orang Indian miskin, kerja di ladang, dan kerjaannya yang lain adalah menganyam tikar. Tahun 1924-25 dia dibaptis. Dia menikah, tapi istrinya meninggal tahun 1529 dan dia tidak mempunyai anak. Juan Diego ini orang yang taat, yang saleh, rendah hati, dan bersahaja. Bahkan dia cenderung hening, bermati raga, ikut misa setiap hari. Karena keadaan di sana, misa itu walaupun dikatakan setiap hari, tapi nggak bisa dilakukan setiap hari. 1 minggu 3 kali, tapi dia mengikuti setiap perayaan Ekaristi yang diadakan di gerejanya. Oleh Yohanes Paulus II, oleh Bapak Paus, Juan Diego ini diangkat menjadi Beato pada 9 April tahun 90 dan menjadi Santo 31 Juli 2002. Nah, sekarang cerita tentang terjadinya ya. 8 Desember atau 9 Desember 1531, waktu itu subuh, pagi hari sekali, udara sangat dingin. Si Juan ini, dia seorang petani yang baru dibaptis dan dia dibaptis ya, waktu itu dibaptis dari namanya Elang bernyanyi menjadi Juan Diego. Dari rumahnya, yang tadi saya katakan, dia selalu pergi ke gereja untuk ikut misa. Untuk pergi ke gerejanya aja itu harus melewati beberapa bukit. Dalam perjalanan, dia mendengar suara perempuan bernyanyi. Dari tempat suara itu dia lihat awan putih membentuk pelangi, tiba-tiba muncul cahaya dari tengah awan, dan ia melihat perempuan cantik berdiri di depan awan tersebut, dan pakaiannya berkilauan keemasan. Itu yang dia lihat ya. Juan Diego ini berlutut ya, melihat begitu fenomena yang begitu luar biasa. Dan di situ dia mendengar, "Anakku Juan Diego, kemanakah engkau hendak pergi?" Dia menjawab, "Yang mulia, saya dalam perjalanan menuju gereja untuk ikut perayaan Ekaristi." Bunda Maria minta kepada Juan Diego untuk bertemu dengan uskup Meksiko ya, bahwa Bunda Maria minta didirikan gereja di bukit tempat di mana dia menampakkan diri.
Kita bisa bayangkan ya, Bunda Maria minta kepada Juan Diego untuk bicara dengan uskup untuk mendirikan gereja di bukit tersebut di mana Maria menampakkan diri. Juan Diego ini petani yang miskin, tapi karena dia diperintahkan seperti itu ya dia lakukan. Dia pergi ke tempat uskup, tapi dia juga ragu-ragu karena dia seorang Indian yang memang nggak dikenal. Mana mungkin uskup mau ketemu dia ya. Jadi dia ragu-ragu, akhirnya dia mengurungkan niatnya. Malamnya, waktu dia lewat bukit lagi, Maria ada di sana. Juan Diego ini bilang sama Bunda Maria, jangan suruh saya, suruh orang lain aja yang ketemu uskup. Karena saya orang miskin dan nggak mungkin uskup mau ketemu sama saya. Uskup nggak mungkin kenal sama saya, ya. Jadi dia katakan orang lain aja. Saya ungkapkan itu bukan artinya saya nggak mau nurut sama Bunda Maria. Saya bukan mau menyakiti hatimu, tapi nggak mungkin saya melakukan hal tersebut karena saya ini bukan siapa-siapa, ya. Tapi Bunda Maria bilang enggak. Saya minta kamu yang lakukan dan bukan orang lain. Keesokan harinya, Juan Diego karena diminta oleh Bunda Maria, jadi dia ketemu uskup, udah nekat aja ya, dia mau ketemu uskup. Uskupnya bertanya dan minta bukti, betul nggak yang kamu ketemukan itu atau yang kamu temui di atas bukit itu Bunda Maria? Buktinya apa itu Bunda Maria ya? Tanggal 12 Desember, Bunda Maria menampakkan diri lagi pada Juan Diego. Dan mengajak si Juan Diego ini untuk mendaki bukit yang gersang. Di daerah Meksiko itu, di bukit-bukit, di gurun yang gersang itu, tanaman yang ada itu cuma pohon kaktus dan belukar, ya. Tapi waktu tiba di sana, ternyata bukit itu penuh dengan bunga. Dengan bunga mawar yang harum. Bunda Maria mengambil beberapa bunga mawar tersebut dan merangkainya dalam lipatan filma. Ya, jadi orang Meksiko itu karena udaranya dingin, maka mereka kemana-mana selalu bawa jubah ya. Kalau kita lihat orang-orang Indian zaman dulu, atau kalau kita sering lihat dulu zaman dulu film cowboy ya, selalu ada jubah. Nah, Bunda Maria memberikan rangkaian bunga mawar itu kepada Juan Diego dan masuk ke dalam lipatan filma tersebut. Juan Diego sampai lagi ke tempat uskup, di sana dia tunggu lama. Penjaga mau melihat apa bukti yang dibawa oleh Juan Diego tersebut. Juan Diego nggak mau kasih lihat ya, tapi karena penjaga itu memaksa, jadi dia memaksa membuka filma tersebut dan ternyata bunga mawarnya udah nggak ada. Karena bunga mawarnya itu sudah menempel di dalam filma yang dipakai oleh Juan Diego. Nah, pada waktu uskup minta Juan Diego masuk, di hadapan uskup, filma itu dibuka oleh Juan Diego dan ternyata bunga mawarnya itu menjadi bunga mawar lagi dan berjatuhan. Mawar-mawar itu berjatuhan dari filma tersebut. Filma itu mantel ya, yang tadi saya katakan mantel yang dibuat dari serat kaktus. Jadi untuk orang-orang miskin di daerah sana, suku Indian ini membuat jubah yang disebut filma dari serat kaktus. Itu biasanya yang pakai orang-orang miskin. Dan ternyata di filma tersebut tergambar, ada gambar Bunda Allah dalam pakaian Indian. Tangannya terkatup sedang berdoa. Rambutnya hitam tergerai sampai ke bahu. Wajahnya bulat oval. Matanya setengah tertutup. Itu yang ada di filma, di dalam gambaran yang ada dalam filma tersebut. Uskup Juan de Zumárraga melihat mujizat tersebut, dia jatuh berlutut. Dia menangis
dia mohon ampun karena kurang percaya. Vilma Juan dibawa ke kapel, diletakkan di depan sakramen Maha Kudus. Itu kejadian setelahnya ya. Dan setelah diadakan penyelidikan, ternyata gambaran Bunda Maria dan Mawar yang ada di Vilma tersebut tetap seperti asli. Nggak pudar, nggak rusak. Padahal kalau Vilma dari orang Indian miskin yang dibikin dari serat kaktus, biasanya nggak tahan lama. Dalam beberapa tahun pasti sudah rusak dan sudah hancur ya. Dari serat kaktus dibuatnya. Tapi ternyata ini setelah 4 tahun seperti masih baru. Sekarang Vilma itu ada di Basilika Santa Perawan Maria di Guadalupe, Meksiko. Seperti yang tadi saya katakan, pada tanggal 12 Oktober 1945, Bapak Paus Pius ke-12 mengangkat Bunda Maria sebagai Ratu semua orang Amerika. Selanjutnya, dikatakan di sana, Bapak Paus Yohanes Paulus II juga mengangkat Juan Diego ini menjadi Beato dan juga menjadi Santo, bukan karena suatu mujizat yang dibuat oleh Juan ya, tapi dia melihat, Bapak Paus melihat imannya Juan Diego ini sangat sederhana dan menjadi teladan kerendahan hati bagi kita semua. Karena setelah kejadian itu, tugas Juan Diego adalah mewartakan berita penampakan Bunda Maria ini kepada bangsanya. Dia meninggal 30 Mei tahun 1548 pada waktu dia berumur 74 tahun. Kita lanjut ya. Di diary 40, di diary tadi dikatakan lagi lebih lanjut, diary 161. Keindahanmu mempesona, mengambil tubuh dan darah dari hatimu. Yesus dikandung oleh Bunda Maria selama 9 bulan. Yesus lahir, Yesus dipelihara oleh Bunda Maria, Yesus disusui oleh Bunda Maria, Yesus dididik oleh Bunda Maria. Bunda yang diberikan oleh Allah kepada kita semua untuk menjadi Bunda Yesus. Pasti seorang ibu yang luar biasa, bukan ibu yang sembarangan. Bukan wanita yang asal-asalan. Dikatakan lagi, melalui engkau Bunda, kami diberi rahmat hidup bersama Dia untuk selamanya. Engkau juga pintu gerbang surgawi, karena melalui engkau datang keselamatan kepada kami. Rahmat memancar dari tanganmu. Kita ingat ya, banyak hal, walaupun tidak terlalu banyak cerita di dalam Alkitab, tapi beberapa cerita tentang Bunda Maria kita diingatkan kembali mengenai pernikahan di Kana. Kepedulian Bunda Maria kepada mereka yang kehabisan anggur. Cerita juga Maria dengan Simeon. Kita sudah banyak juga mendengar cerita penampakan Bunda Maria di Lourdes, penampakan Bunda Maria di Fatima, juga penampakan Bunda Maria di Guadalupe. Jadi sampai sekarang pun Bunda Maria tetap berkarya untuk keselamatan kita semua. Dia selalu mengatakan, bertobatlah, karena kita ini manusia-manusia berdosa. Bunda Maria peduli, Bunda Maria adalah ibu kita semua, maka pasti dia sangat peduli, sangat memperhatikan kita-kita, khususnya anak-anak yang sedang menderita. Oleh sebab itu, mari jalin relasi dengan Bunda Maria semakin dekat lagi, semakin intim lagi, semakin sering bercakap-cakap dengan Bunda Maria. Engkau rendah hati. Kita juga ingat beberapa yang dikatakan oleh Bunda Maria sebagai bukti kerendahan hati. Aku ini hamba Tuhan. Dia nggak komplain, dia nggak minta kekuatan, dia nggak minta
spesial atau minta syarat-syarat tertentu, tapi aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia memuji Tuhan dalam Magnificat ya, kita bisa ingat. Dia simpan, dia diam, dia simpan semuanya dalam hatinya. Contohnya pada waktu Yesus ada di bait Allah, Bunda Maria dan Yusuf pulang. Loh, mana Yesus ya? Dia mencari lagi, sampai akhirnya menemukan Yesus di bait Allah. Apa yang Yesus katakan? Kenapa ibu mencari aku? Aku ada di rumah Bapakku. Dia diam. Tidak komplain, tidak marah. Coba lihat sikap kita ibu-ibu. Kalau anaknya salah, anaknya nakal, mungkin kita tegur, kita marahin, bahkan kita hukum. Tapi Bunda Maria menyimpan semuanya dalam hatinya. Begitu pula waktu dia mencari Yesus. Dikatakan oleh umat di sana, Yesus, ibumu mencari engkau. Yesus bilang, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku, saudaraku adalah yang melaksanakan firman Tuhan. Bunda Maria juga diam. Bunda Maria juga menyimpan semuanya dalam hatinya. Lanjut ya. Dikatakan, jadilah penjaga hidupku, khususnya pada saat kematian dalam perjuangan akhir. Itu yang diminta oleh Suster Faustina kepada Bunda Maria. Jadilah pelindungku, jadilah penjagaku, melindungi aku khususnya pada saat kematian. Kalau kita ingat doa Salam Maria ya, kita akan sebutkan nanti dalam doa Salam Maria, permintaan doa kita kepada Bunda Maria. Itu sharing hari ini. Kita berdoa Salam Maria 3 kali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku dipenuhi sukacita ketika Bunda Maria datang. Dia datang berkunjung kepadaku sambil memopong bayi Yesus. Hatiku dipenuhi hatiku